wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menolongku dan Allah yang akan memberikan perlindungan kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Langsung kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dipadamkan apinya. Tidak dipadamkan apinya. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kata para ulama tafsir, Pak, seandainya Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin kepada Ibrahim, maka kata ulama, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan dalam api. Seandainya tidak dilanjutkan kalimatnya, wasalaman, dan selamat bagi Ibrahim. Apakah bisa Allah menjadikan api bisa dingin? Bisa, Pak. Membawa istrinya yang bernama Sarah. Istrinya ini soleha luar biasa, Pak. Cuman dari rahim Sarah ini tidak hamil, tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ini nikah dengan siapa, Pak? Istri yang selanjutnya Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kemudian setelah nikah dengan Hajar, dikaruniakanlah Nabi Ibrahim seorang anak. Nah, ini sebentar, Pak. Ini mau masuk sudah kepada pembahasan kurban nanti secara bertahap. Tadi kan surah Al-An'am, sekarang masuk kepada surah Ibrahim. Karena nanti ini antara ayat yang tadi dengan ayat yang di surah Ibrahim ini berkesinambungan. Baik, di surah Ibrahim ayat yang ke-14, Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana, wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, inni askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan, min dzurriyyati, sebagian keturunanku, biwadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak mempunyai tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumah engkau ya Allah. Perhatikan, Pak, bahasanya bukan tidak ada air, tapi bahasanya tidak ada pohon, tidak ada tanaman. Berarti di tempat itu dari saking gersangnya pohon-pohon tidak tumbuh. Kenapa kok Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada air itu? Semata-mata itu perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan yakin terhadap semua perintah Allah. Nah, jadi Nabi Ibrahim, Pak, sebelum masuk kepada ritual kurban, Nabi Ibrahim sudah menghadapi tahapan demi tahapan. Pertama, Nabi Ibrahim setelah menemukan bahwasanya Allah itu Tuhan sebenarnya, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Ketika api tergulap, ketika api membesar, ini sering saya sampaikan, ketika api sudah membesar, datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, mau tidak aku padamkan apinya? Aku padamkan apinya. Hati-hati, Pak. Berhala-berhala bukan hanya patung saja. Kita mentuhankan keselain Allah itu masuk berhala juga. Makanya kekuatan tauhidnya Nabi Ibrahim sampai diberi gelar oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah, karena tauhidnya Nabi Ibrahim bukan kaleng-kaleng. Jadi ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, mau tidak aku padamkan apinya? Apa katanya Nabi Ibrahim? Hai makhluk, engkau itu makhluk Allah. Aku dengan kamu sama saja. Saya ciptaan Allah, kamu ciptaan Allah. Aku tidak butuh pada kamu. Dan api yang membakar saya, seandainya saya terangkan secara jelas kalimatnya. Dan api yang membakar saya ini, itu ciptaan Allah juga. Aku tidak butuh kepada makhluk Allah. Yang aku butuhkan adalah Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menolongku dan Allah yang akan memberikan perlindungan kepadaku, kata Nabi Ibrahim. Langsung kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dipadamkan apinya. Tidak dipadamkan apinya. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kata para ulama tafsir, Pak, seandainya Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin kepada Ibrahim, maka kata ulama, Nabi Ibrahim akan mati kedinginan dalam api. Seandainya tidak dilanjutkan kalimatnya, wasalaman, dan selamat bagi Ibrahim. Apakah bisa Allah menjadikan api bisa dingin? Bisa, Pak. Ustaz, mata masuk akal, Ustaz. Apa yang bisa dingin, Ustaz? Mungkin, Pak. Apa yang bisa panas masuk akal, Pak? Mungkin dulu ngereng-ngereng. Apa yang bisa celep tak masuk akal? Mungkin. Apa yang panas masuk akal? Mak bisa panas, apa? Kan tak masuk akal lagi, ya, kan? Dari kamu mak bisa panas nih. Sholat kan, berenang anak koi. Mak bisa panas, dari kamu masih panas gitu. Mak bisa panas gitu. Oh, enten lo wajar, Ustaz. Si celep, mau celep aing, Ustaz. Aing mau panas, saya panas, Pak. Paham, Pak, ya? Jadi sebenarnya api itu panas juga tidak masuk akal. Begitupun ketika api dingin juga tidak masuk akal. Api bisa menjadi panas itu karena kehendak Allah, dan api bisa menjadi dingin itu karena Allah. Jangankan ke Allah, Pak, manusia saja, Pak. Dari panas manusia bisa menjadikan dingin, Pak. Apa? AC, Pak. Coba sampean buka AC, kabel itu, kabel sambungnya kabel, Pak, tekuk dikit, Pak. Nyoba aja Ustaz, remok ya. Nah, kan AC kan ada colokannya, Pak. Nah, pas buka kabel sekoni, Pak, tekuk. AC berarti jalurnya dari sini. Oh, berarti AC mak bisa dingin, jalurnya dari mana? Oh, berarti intinya kan dari jalur colokan itu, Pak. Tekuk coloknya, Pak. Nah, pola mi celep. Mun AC nepi celep, apa boleh Pak dindak berarti cek celep, Pak. Tekuk, Pak. Benih ini kan sih celep, panjenengan celep laku. Sebung darah apa? Celep tapi, Pak. Usah buntuk, Pak. Nah, sebenarnya jadi ketika Allah berkehendak, meskipun tidak masuk akal, jadi masuk akal. Jadi ketika Nabi Ibrahim, Pak, sudah api menjadi dingin, sudah selesai dingin, kemudian nanti diuji. Nah, ketika sampai Nabi Ibrahim kepada ujian yang selanjutnya, yaitu ujian ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada makanan. Sebenarnya Allah ingin menguji, Pak. Nabi Ibrahim ini mengandalkan pikirannya, apa imannya kepada Allah. Coba, Pak, sekarang. Yang memberikan rezeki kepada anaknya sampean dan keluarga sampean, itu siapa, Pak? Allah. Allah, Pak, ya. Terkadang ada manusia yang terlalu sombong, Pak. Apa katanya? Engkau mun mati tangan anak kena apa? Sifat megawat, enggak sih geng aku kan singkat project. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian dikarenakan takut kelaparan, takut mati, takut kehabisan rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Karena yang memberikan rezeki itu aku. Wa iyyakum, dan yang memberi rezeki kamu itu aku. Cak matur Pak, kula benbian suruh cepot magawan bener. Saya beri rezeki anan kula benbian ni ka Allah, Pak. Mak ceti anan kula benbian saya beri Allah. Contoh, Ustaz mun ta'ala qol lana Ustaz, saya maksud rezeki, Pak, benih saya kandi, Pak. Saya maksud rezeki yang dipakai dan yang dimakan itu rezeki, Pak. Karena belum tentu yang kita miliki itu masuk ke mulut kita, Pak. Betapa banyak nasi di rumah kita itu menjadi basi, tidak dimakan. Betapa banyak kue di rumah kita lebih banyak murah, lebih banyak bagi kata tangkena. Mungkin anda sebab kulkas ni kecat memang lemari menjadikan orang yang cerai. Baik, saya lanjutkan kepada Nabi Ibrahim tadi. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan di tempat itu biwadin ghairi bizar'in inda baitikal muharram. Nah, ketika diletakkan anak dan istrinya, Pak, anak dan istrinya di sana, istrinya ini sering saya sampaikan, istrinya nanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kau tega meletakkan aku di sini, Ibrahim? Katanya Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai ditanya 3 kali, kemudian ketiga kalinya
Hajar bertanya, Allah amar bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu kamu untuk meletakkan aku di tempat ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala na'am, iya. Apa katanya Hajar? Kalau Allah yang menyuruh, silahkan tinggalkan aku, silahkan kamu pergi ke Palestina. Pak, sampean searching nanti di Google, jaraknya Mekah ke Palestina itu jauh Pak. Dan Nabi Ibrahim itu bolak-balik menjenguk, datang, pulang, kemudian karena kenapa? Di Mekah itu, di tempat yang diletakkan Hajar dan Ismail itu ada istri dan anaknya. Sedangkan di Palestina ada istri yang bersama-sama berjuang dulu, yaitu Sarah. Jadi bolak-balik. Nabi Ibrahim ini punya sifat yang mana Nabi Ibrahim ini sifatnya satu, lemah lembut Pak. Nabi Ibrahim ini penyayang orangnya. Kenapa kok namanya Ibrahim? Ini ada kata ulama bahasa. Nama Ibrahim ini berasal dari dua kata, yaitu abun dan rohim. Abun ini bapak, rohim ini kasih sayang yang tak terhingga. Makanya dalam perut perempuan itu ada namanya rohim. Nah, yang dimaksud rohim, Pak, gini Pak. Yang dimaksud rohim adalah kasih sayang, yang mana kasih sayang ini ketika diberikan kepada seseorang itu sampai lupa untuk menyayangi dirinya sendiri. Paham Pak ya? Sebagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, mun beda anak sakit Pak, ring tua tak mikir lain Pak. Begitulah Nabi Ibrahim Pak. Kenapa disebut dengan Ibrahim? Itu kata sebagian ulama bahasa berasal dari abun dan rahim, yaitu bapak yang sangat kasih sayang kepada anak-anaknya dan juga kepada orang tua. Perhatikan Pak, saya bacakan ayat untuk menambah pemahaman kita di Quran surah Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah, maka berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka." Perhatikan Mbak, mohon maaf, orang yang diberikan rasa kasih sayang dan lemah lembut hatinya kepada orang lain, ini tanda dari Allah bahwasanya orang ini diberikan rahmat oleh Allah. Orang yang suka keras Pak, orang si seneng kikiran, sekejap mukul, mohon maaf berarti hati-hati, berarti orang ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Fabima rahmatin minallah", maka berkat rahmat Allah, lintalahum, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, diberikan lemah lembut Rasulullah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhan qalbi", katanya Allah kepada Nabi Muhammad, "Walau kunta", sekiranya engkau Muhammad, faddan, bersikap keras kepada mereka, ghalidhan qalbi, dan berhati kasar, lam faddu min haulik, dan tentulah mereka menjauh darimu dan dari sekitarmu. Perhatikan Pak, kata Allah, Muhammad, seandainya kamu bersikap kasar kepada kaummu, bersikap kasar, keras, hati kamu keras Muhammad, cara mendakwahi mereka dengan kata-kata yang kotor, yang keras, maka mereka tidak akan mengikuti kamu Muhammad. Sekarang bagi kita Pak, kalau kita kepada anak kita mendidik dengan didikan yang keras, ketika sudah dewasa mereka, orang tuanya sakit-sakitan, tidak ada satupun anaknya yang mau bersama orang tuanya. Dia sebenarnya tunduk kepada kita bukan karena dia taat kepada kita, tapi karena dia takut pada kita. Maka jangan heran ada orang anaknya banyak, ketika sudah dewasa mereka, orang tuanya sakit-sakitan, tidak ada satupun anaknya yang mau bersama orang tuanya. Kenapa? Karena takut dimarahi. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi buatlah kita kepada orang di sekitaran kita, anak kita, keluarga kita, buatlah mereka semuanya mempunyai hutang budi kepada kita.
Oh,